Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Rahma, NPM 022. Nama saya Muhammad Ilham Mutakin dengan nomor NPM 20205007. Nama saya Andri dengan NPM 0023. Nama saya Rifa Yusuf Alfarezi, NPM 2020527. Perkenalkan, nama saya Rifki Pauli dengan nomor NPM 2020542. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan mengenai masalah moral dan agama dalam kehidupan sosial. Terjadinya pengelompokan atau pelampiasan sosial yang terbentuk di masyarakat, salah satunya kelompok agama. Dari agama yang memiliki Tuhan, kitab, kepercayaan, dan cara beribadah yang berbeda. Bahkan pada kelompok agama masih terbagi ke dalam beberapa kelompok yang lebih kecil lagi. Contoh agama Islam, ada aliran Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, LDI, Ahmadiyah, Wahabi, dan masih banyak lagi. Hanya karena berbeda mazhab saja, konflik masih sering terjadi antar aliran tersebut, padahal masih dalam satu naungan, yaitu agama Islam. Apalagi perbedaan agama yang mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang berbeda pasti lebih sering terjadi pertentangan atau yang lebih dikenal dengan isu sara. Sistem pelampiasan sosial di masyarakat dibentuk oleh manusia sebagai makhluk sosial dan pengaruh kebudayaan yang berlaku dan akibat adanya keterpaksaan. Di zaman milenial ini, banyak hal-hal miris mengenai agama yang dilakukan oleh masyarakat dengan mementingkan ego mereka sendiri. Belum lama, peredaran video mesum milik artis atau video pornografi lainnya yang viral di sosial media. Lalu orang-orang yang melakukan tindakan bodoh seperti meledek agama, menjadikan jokes mengenai agama, menjadikan dajjal sebagai bahan bercanda, menghina orang lain hanya agar menjadi viral. Tak sedikit pula masyarakat saat ini melakukan dan mensupport tindakan LGBT. Biasanya mereka akan berlindung di kata toleransi atau menghargai pilihan hidup orang lain, padahal sudah jelas tindakan ini salah. Kasus miris lainnya adalah ketika terdapat salah satu influencer dalam podcastnya di YouTube menyatakan bahwa dirinya dulu Islam dan terdapat nama Muhammad di depan namanya, tetapi akhirnya memutuskan untuk tidak menganut agama apapun dan mengganti namanya dengan menghapus kata Muhammad. Dia juga mengatakan bahwa jika nantinya dia mempunyai anak, maka dia akan mengajarkan semua agama kepada anaknya, sehingga saat dewasa anaknya dapat memilih agama apapun yang diinginkannya dengan alasan semua agama itu baik dan anaknya nantinya dapat mempertanggungjawabkan apa yang menjadi pilihan hidupnya. Sayangnya banyak yang menganggap bahwa hal ini adalah hal yang keren dan open-minded, padahal di dalam Islam sendiri sudah dijelaskan untukmu agamaku dan untukmu agamamu. Dan Indonesia pun merupakan negara yang beragama seperti halnya tercantum dalam sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi adalah suatu sikap atau perbuatan yang melarang adanya diskriminasi terhadap kelompok-kelompok yang berbeda atau tidak dapat diterima oleh mayoritas dalam suatu masyarakat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti kata toleransi adalah dua kelompok yang berbeda namun dapat saling berhubungan. Namun, banyak orang yang salah mengartikan arti kata toleransi ini, seperti halnya mengharuskan orang lain untuk mewajarkan hal-hal yang negatif seperti LGBT, lalu tersinggung jika orang lain mengingatkan hal yang benar padahal memang sudah seharusnya, mewajarkan tindakan asusila atau hal-hal yang mendekati zina, bahkan menyatukan agama sebagai bahan jokes seperti Krislam atau singkatan dari Kristen Islam. Ini terjadi seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan derasnya arus globalisasi. Bukan teknologi dan globalisasinya yang salah, tapi ketiadaan filter dan prinsiplah yang membuat moral manusia kian rusak. Bahkan, kini banyak anak-anak sudah menonton tayangan yang merusak moral, seperti pornografi, baik sengaja atau tidak. Persoalan moral agama di Indonesia ini juga seks bebas harus segera dihentikan secepatnya. Jika tidak, masyarakat saat ini dan generasi selanjutnya akan semakin rusak karena tidak adanya pengupayaan untuk menjadi lebih baik. Ketika rusaknya moral terus menjadi, semua pihak sepakat persoalan adalah minimnya pemahaman agama. Yang menjadi pertanyaan, mengapa Indonesia yang notabene negara penganut Islam terbesar di dunia
justru kini menjadi ikon perusak moral bangsa Indonesia masa kini. Ini karena agama telah kalah dengan penerapan paham liberal yang membolehkan gaya hidup bebas, juga dengan alasan generasi Z atau milenial, sehingga banyak yang salah pemahaman dengan mewajarkan hal-hal yang sudah jelas salah, seperti hilangnya rasa malu dan rasa bersalah, atau berdosa saat melakukan perbuatan yang salah, karena telah hilangnya agama dan moral dalam hati nurani masyarakat. Dalam hal ini, berbagai daya dan upaya sudah dilakukan oleh pemerintah serta melibatkan masyarakat secara luas untuk menanggulangi masalah-masalah tersebut. Namun belum mendapatkan hasil yang sebagaimana kita harapkan. Sebagai orang yang beriman, tentu pasti meyakini bahwa ada suatu masalah yang lebih mendasar, yaitu akhlak al-karimah. Akar masalahnya apabila kita cermati lebih mendalam, sebenarnya ada suatu masalah yang sangat krusial, namun kurang mendapat perhatian yang serius, bahkan cenderung diabaikan oleh bangsa ini, yaitu masalah dekadensi moral. Sebab berbagai masalah kejahatan tidak dapat dilepaskan dengan masalah moral dan akhlak. Ketika tingkat moralitasnya rendah, maka sangat berpotensi untuk melakukan kejahatan. Begitupun sebaliknya, ketika tingkat moralitasnya tinggi, maka seseorang cenderung akan melakukan kebaikan. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memperbaiki moralitas bangsa, di mana implementasinya sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah dan masyarakat. Yakni yang pertama, secara spiritual, ada upaya sungguh-sungguh untuk mengembalikan bangsa kita kepada tegaknya iman dan takwa. Sebab masalah moral sangat erat hubungannya dengan iman dan takwa seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu, pemerintah dan masyarakat berusaha mendorong dan menciptakan kondisi yang ideal, nyaman, dan aman bagi masyarakat untuk beribadah dan mendekatkan diri kepadanya. Agama lain pun tetap harus selalu beribadah dan mengikuti ajaran agamanya dengan memperkuat iman dan akhlak. Kedua, secara praktis sesuai dengan potongan hadis man min kumunkaran fal yughir biadi, bahwa yang memiliki kemampuan untuk mengubah dan mencegah kemungkaran kejahatan adalah negara. Sebab secara sistem negara memiliki alat kelengkapan sekaligus regulasinya untuk melakukan tindakan pencegahan terhadap kemungkaran yang ditimbulkan oleh perilaku menyimpang yang berhubungan dengan aspek sosial, seni, budaya, politik, ekonomi, hukum agama, dan teknologi. Kata kuncinya adalah penegakan hukum. Ketiga, kita harus menanamkan nilai moral dan agama yang kuat sejak dini, juga mengajak generasi Z berpikir kritis, memanfaatkan sosial media dan teknologi sebaik mungkin. Misalnya dengan menjadikan batik sebagai desain fashion masa kini dan menjadikan sosial media sebagai sarana edukasi online yang seru, dan membawa hal-hal lainnya yang membawa pengaruh baik bagi masyarakat juga negara Indonesia. Dengan begitu, kita setidaknya dapat membantu memperbaiki moral dan generasi penerus bangsa selanjutnya. Keempat, sebaiknya pemerintah dan sekolah dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas meningkatkan mutu pendidikan hingga sampai pada taraf menciptakan generasi yang berwawasan tinggi, mendalam, serta bijak. Hal itu hanya bisa dicapai dengan pembelajaran ilmu, filsafat, seni, dan agama yang murni sesuai ajaran masing-masing tanpa adanya muatan politik ataupun lainnya. Keluarga juga ikut berperan penting dalam mendidik moral, tata krama, dan agama. Lebih baik saling mengawasi anggota keluarga lainnya dengan cara berkomunikasi yang baik sesama keluarga, juga saling keterbukaan agar bisa saling memahami dan saling mengingatkan untuk melakukan hal-hal yang baik. Akhirnya, sampai pada suatu kesimpulan bahwa hanya ada satu moral yang penting, yaitu moral yang diajarkan agama untuk memperoleh jawaban dari semua persoalan yang membelit bangsa kita. Dengan indah sekali dilukiskan oleh pujangga Mesir yang terkenal Shawki Bey, yaitu kelestarian suatu bangsa ditentukan oleh akhlak. Kalau akhlaknya runtuh, maka runtuh pula lah bangsa itu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.